Pria yang bernama Theo ini merupakan seorang koki dan pemilik restoran bintang 5 di Denmark. Theo dikenal sebagai seorang koki yang perfeksionis dan mudah tersulut emosi. Pada pagi itu, sebelum membuka restoran, manajer restoran yang bernama Merle memberikan surat pada Theo dan menginformasikan bahwa seorang investor akan datang pada sore hari. Setelah membaca surat tersebut, Theo terkejut mengetahui bahwa surat tersebut berasal dari pengacara ayahnya yang bernama Pino. Pino memberitahukan bahwa 3 minggu yang lalu, ayahnya meninggal dunia dan mewariskan semua harta miliknya, termasuk rumah dan kebun, kepada Theo. Theo tiba-tiba menjadi terdiam. Di dalam hatinya, ia merasa sedih. Namun sebagai seorang koki profesional, dia mencoba menahan kesedihannya dan tetap fokus pada pekerjaannya. Beberapa jam berlalu dan Theo tetap bekerja dengan suasana hati yang tidak bagus. Bahkan sampai investor yang ditunggu datang ke restorannya. Theo mencoba untuk tetap profesional, namun karena pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh investor yang cukup mengganggu pekerjaannya, ia akhirnya kehilangan kesabarannya. Emosinya akhirnya meledak. Akibat dari insiden tersebut, restoran Theo gagal mendapatkan investor besar. Pada keesokan harinya, Theo menunjukkan surat yang diterimanya dari Pino pada ibunya. Orang tua Theo sudah bercerai sejak lama karena kebiasaan buruk ayahnya yang lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada keluarga sendiri. Sejak saat itu, Theo pindah untuk tinggal bersama ibunya di Denmark dan tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya. Di sore hari di restoran, Theo mengakui pada Merle tentang warisan dari ayahnya. Sebenarnya, Theo tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan ayahnya lagi. Sejak kecil, ia selalu membenci ayahnya karena ayahnya tidak pernah mengunjunginya dan ibunya di Denmark. Merle berkata bahwa mungkin ini adalah jawaban dari semua doanya selama ini. Dia selalu mencoba mencari investor untuk mengembangkan restorannya, tetapi tidak pernah menemukan yang cocok. Jika dia menjual semua aset ayahnya, dia akan bisa mengembangkan restorannya tanpa perlu repot mencari investor lagi. Mendengar saran tersebut, dia memutuskan untuk mengunjungi rumah ayahnya di kota Tuscany, Italia. Ketika dia sampai di rumah peninggalan ayahnya, sebelum bertemu dengan Pino, Theo singgah di restoran di sebelah rumah ayahnya terlebih dahulu. Dia lalu memesan makanan dan sebotol air putih yang dia pesan agar disajikan bersama botolnya. Namun, ketika air tersebut datang, pelayan yang membawanya yang bernama Sophia malah menuangkan air ke dalam gelas. Tapi ketika Theo mengeluh, Sophia justru menuangkan air kembali ke dalam botol. Melihat perilaku Sophia tadi, Theo tidak bisa berkata apa-apa. Ketika makanan datang, Theo melihat Sophia mengelap saus yang berantakan di piring dengan tangannya, sehingga membuatnya kehilangan nafsu makan. Dia segera membayar dengan menggunakan kartu kredit. Ketika membaca nama di kartu kredit Theo, Sophia tiba-tiba terdiam, dan kemudian mengatakan bahwa makanan tersebut gratis. Di siang harinya, Theo bertemu Pino di kebun peninggalan ayahnya. Selain sebagai pengacara, Pino juga bekerja sebagai asisten ayah Theo. Tanpa basa-basi, Theo bertanya pada Pino jumlah total warisan ayahnya. Pino menjawab bahwa ayahnya memiliki setidaknya 700.000 euro atau 12 miliar rupiah sebagai warisan. Dia terkejut mendengar angka yang begitu besar dan segera meminta Pino untuk mencari calon pembeli yang akan membeli semua warisan ayahnya karena dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Di sore hari, ketika Theo hendak memasak, dia terkejut melihat kondisi dapur yang sangat berantakan. Dia menghabiskan banyak waktu untuk membersihkan semua kekacauan itu. Dan setelah itu, dia mulai memasak. Setelah makan, Theo duduk dan menikmati senja. Tidak lama kemudian, Sophia datang untuk menawarkan minuman. Ternyata, selain menjadi pelayan restoran, dia juga tinggal dan bekerja di rumah milik ayah Theo. Dia meminta maaf atas sikapnya di pagi tadi. Theo mengatakan bahwa dia tidak tersinggung sama sekali. Dia mengerti bahwa jika ada masalah, pastinya tidak akan merasa nyaman untuk bekerja. Keesokan paginya, Theo bingung menemukan begitu banyak orang di halaman. Sophia mengatakan bahwa dia lupa memberitahunya dan meminta izin bahwa akan ada pernikahan dalam seminggu lagi. Karena bukan urusannya, Theo mengatakan bahwa dia bebas melakukan apa saja. Ketika Theo melihat tulisan pada patung ayahnya, dia bertanya apa arti tulisan itu. Sophia menjelaskan bahwa itu berarti luar biasa seperti orang lain. Mendengar itu membuatnya tertawa.
Theo mengatakan bahwa ayahnya hanya seorang munafik yang terlihat baik di depan semua orang, tetapi selalu menyakiti keluarganya sendiri. Theo kemudian pergi ke dapur. Di sana ada koki restoran yang bekerja bersama dengan Sophia yang bernama Vincent, yang sedang memasak makanan untuk pernikahan. Ketika Theo mencicipi masakannya, Sophia mendekatinya. Dia lalu mengejek makanan tersebut dengan mengatakan bahwa rasanya tidak enak dan makanan itu pasti akan membuat malu pengantin. Perkataan Theo pun langsung menyakiti hati Sophia yang langsung keluar dari tempat itu. Keesokan siangnya, ketika Vincent dan Theo sedang berjalan-jalan di hutan, Theo yang masih merasa bersalah meminta maaf jika ada kata-katanya yang kasar kemarin. Vincent mengatakan bahwa dia tidak tersinggung sama sekali dan menjelaskan bahwa sebenarnya makanan tersebut untuk pernikahan Sophia dan Pino. Mereka berdua terpaksa melakukan upacara pernikahan sesederhana mungkin karena mereka tidak cukup memiliki banyak uang. Sophia hanyalah yatim piatu dengan penghasilan di bawah UMR, sedangkan Pino juga baru memulai karirnya sebagai pengacara. Mendengar itu, Theo merasa semakin bersalah telah menghina makanan tersebut. Ketika Theo baru saja pulang dari hutan, dia melihat Sophia yang terlihat bingung. Dia mengatakan bahwa hari ini Pino seharusnya membawanya ke pabrik keju, kemudian berlatih dansa untuk persiapan pernikahan. Tetapi sejak pagi, calon suaminya tersebut belum datang. Untuk mengganti rasa bersalahnya, Theo mengambil inisiatif untuk menemani Sophia ke pabrik keju dan bimbel dansa. Amazing. Thank you for this. You're welcome. Malam harinya, setelah kembali ke rumah, Sophia memperlihatkan kamar kecilnya dulu. Di kamar itu, Theo melihat sebuah foto yang sama persis dengan foto di rumah ibunya. Foto dua anak kecil yang bergandengan tangan. Sophia lalu menjelaskan bahwa foto itu sebenarnya adalah foto mereka berdua saat masih kecil. Theo mungkin telah melupakannya, tapi dulu mereka berdua sangat dekat dan sering bermain bersama. Mendengar cerita tadi, membuatnya semakin terdiam dan tertegun. Perlahan-lahan, kenangan masa kecilnya kembali. Sekarang dia ingat bahwa sebelum pindah ke Denmark, dia sering bermain dengan seorang gadis kecil yang sangat cantik baginya. Gadis itu adalah cinta pertamanya. Sama persis dengan orang yang dulu sering diajaknya bermain. Dia tidak percaya bahwa cinta pertamanya berdiri di depannya, tetapi akan segera menikah dengan pria lain. Tiba-tiba hatinya hancur. Dia kemudian meninggalkan Sophia sendirian. Keesokan harinya, Pino memperkenalkan Theo pada seorang pengusaha. Pino mengatakan bahwa pengusaha itu tertarik untuk membeli tanah yang diwarisi Theo. Setelah perundingan yang cukup lama, Theo akhirnya setuju untuk menurunkan harga tanah yang diwarisi oleh ayahnya menjadi 500.000 euro dari yang awalnya ditaksir 700.000 euro. Theo kemudian meminta pengusaha itu untuk menikmati masakannya yang akan disajikan nanti saat pernikahan Sophia. Malam itu, Sophia menunjukkan sebuah buku resep yang ditulis oleh ayahnya Theo. Buku itu juga berisi beberapa potongan koran tentang Theo. Sophia mengatakan bahwa meski tidak pernah datang untuk melihatnya, ayahnya selalu berbicara tentang putranya yang tercinta setiap saat kepada setiap orang yang dia temui. Ayahnya selalu mencintainya dari jauh. Hal tersebut membuat Theo tersentuh. Kebencian dan kesedihan perlahan mulai sembuh. Mereka berdua kemudian mulai memasak resep yang ditulis oleh ayah Theo. Saat memasak, Theo meminta Sophia untuk menuangkan anggur ke dalam hidangan sesuai ukuran, tetapi Sophia malah menuangkan sesuka hatinya, sambil mengatakan bahwa memasak tidak selalu harus sesuai dengan resep. Kadang-kadang dalam memasak, kita juga harus bersenang-senang. Beberapa menit kemudian, masakan sudah jadi. Seperti biasa, Theo menyusun makanan dengan sangat cantik dan estetik. Tetapi Sophia langsung merombak semuanya dan mengatakan bahwa yang paling penting dari makanan adalah rasanya, bukan penampilannya. Tidak ada gunanya membuat makanan terlihat estetik jika mereka tidak bisa memakan semuanya yang ada di atas piring. Karena lebih baik jika meletakkan beberapa bahan yang bisa dimakan saja. Saat ngobrol-ngobrol, Theo bertanya mengapa Sophia tidak memberitahunya tentang pernikahannya sejak awal. Sophia terlihat mencoba mengalihkan pembicaraan. Alasan Sophia tidak memberitahunya karena sejak kecil Sophia sudah menyukai Theo. Setelah bertahun-tahun terpisah, Sophia berpikir bahwa tidak akan pernah lagi bertemu dengan Theo. Tetapi kenyataannya, pria yang ternyata adalah cinta pertamanya akhirnya berdiri di hadapannya. Tetapi sayangnya, dia sekarang tidak bisa membatalkan pernikahannya dan terpaksa menyimpan perasaannya dalam-dalam. Theo sebagai teman masa kecil menawarkan untuk memberikan hadiah istimewa untuk Sophia.
yaitu Theo dan semua karyawan restorannya akan memasak di pesta pernikahan Sophia nanti. 3 hari berlalu dan karyawan Theo datang untuk memulai persiapan hidangan. Mereka membawa bahan-bahan dan rempah-rempah terbaik dari kebun milik ayahnya Theo untuk mempersembahkan makanan yang sangat sempurna. Mereka juga saling berbagi pengetahuan dan resep serta menyiapkan segalanya untuk hari besar besok. Hari pernikahan Sophia dan Pino akhirnya tiba. Sebelum acara dimulai, Theo bertemu dengan Sophia. Tetapi dengan anehnya, Sophia mengatakan bahwa dia sudah tahu semuanya dari Pino. Dia sangat kecewa dengan keputusan Theo untuk menjual tempat itu yang berisi kenangan tentang dirinya dan Theo. Dia juga tahu alasan mengapa Theo ingin memasak hidangan istimewa di pesta pernikahannya yang sederhana, yaitu karena dia hanya ingin mengesankan pengusaha yang berencana membeli rumah beserta kebun milik ayahnya. Mendengar perkataan Sophia tadi, Theo sangat terkejut. Dia mencoba untuk menjelaskan bahwa alasan dia membantu dengan masakan adalah murni untuk memberikan hadiah perpisahan yang istimewa untuk Sophia. Dia hanya ingin wanita yang dia sayangi hidup bahagia, bahkan dengan pria lain. Tetapi Sophia masih merasa kecewa dan terluka. Sophia menampar Theo dan mengusirnya keluar. Pernikahan Sophia dan Pino dimulai pada sore hari. Dari bangku tamu, Merle melihat Sophia yang mencuri pandang ke arah Theo. Merle kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Sophia dan Theo. Malam itu, Theo mabuk dan terus menatap Sophia. Merle kemudian mendekatinya. Merle mengatakan bahwa meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, berdasarkan sikap Theo dan Sophia terhadap satu sama lain, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Merle kemudian mencoba untuk menghiburnya, tetapi Theo yang sedang dalam suasana hati yang buruk memilih untuk pergi sendiri. Pada pagi hari, Theo melihat patung ayahnya. Dia marah, sedih, dan kecewa karena semua waktu ayahnya dihabiskan dalam kesendirian, tidak pernah datang untuk mengunjunginya. Meskipun hampir setiap hari, selama bertahun-tahun, Theo selalu menangis dan berdoa bahwa ayahnya akan datang. Tapi sekarang, ayahnya telah meninggal, yang berarti selamanya doanya tidak akan terjawab. Beberapa hari kemudian, ketika dia kembali ke Denmark, sikap Theo mulai berubah. Yang dulunya perfeksionis, sekarang dia memasak dengan hati nurani. Dia menasihati anak buahnya untuk tak lagi takut mencoba sesuatu yang baru. Dia berkata, mulai sekarang jadikan dapur ini tempat yang bahagia, memasak dengan hati. Suatu hari, ketika Theo mengunjungi ibunya, dia bertanya mengapa ibunya jatuh cinta pada ayahnya. Ibunya menjawab bahwa ayahnya adalah orang yang baik. Terlepas dari sifatnya yang bodoh, dia sering membuatnya merasa sangat nyaman, seperti dia adalah wanita yang paling beruntung di dunia. Ibunya Theo mengatakan bahwa cinta tidak hanya tentang pernikahan. Cinta bisa ditemukan di mana saja, bahkan di tempat yang kita benci. Cinta adalah karunia terindah dari Tuhan bagi manusia. Keesokan harinya, Merle memberitahu Theo bahwa uang dari penjualan warisan ayahnya telah ditransfer. Kemudian pada sore hari, keduanya pergi ke seorang arsitek untuk berkonsultasi tentang rencana membangun restoran mewah yang selalu menjadi impian Theo. Tetapi selama diskusi, dia hanya diam dan tidak antusias sama sekali. Merle yang memahami bahwa Theo sedang kesal, kemudian mengatakan kepadanya untuk mengikuti apa yang dikatakan hatinya. Mendengar itu, Theo segera bergegas kembali ke Italia. Setibanya di sana, dia melihat pengusaha dan Pino sedang berbincang-bincang tentang rencana untuk merenovasi rumah ayahnya. Theo kemudian mengatakan bahwa dia tidak ingin menjual warisan ayahnya. Dia sangat menyesal, tetapi ada terlalu banyak kenangan masa kecilnya yang tidak bisa dia lupakan. Untungnya, pengusaha tersebut memahami. Setelah uang dikembalikan, pengusaha itu pergi. Theo kemudian berjalan-jalan sambil mengenang kenangan bahagia dengan ayahnya, hingga sampai saat dia melihat patung ayahnya yang sudah hancur. Di dalam patung terlihat ada banyak kulit telur. Theo ingat bahwa dulu dia sering menemani ayahnya memasak. Meskipun hanya membantu memecahkan telur, dia tidak mengira bahwa ayahnya masih menyimpan semua kulit telur tersebut. Theo kemudian membawa patung ayahnya ke bangku dan duduk untuk menikmati senja yang santuy bersama-sama. Beberapa bulan berlalu, Theo memutuskan untuk pindah dan membangun bisnis restorannya di atas tanah peninggalan ayahnya. Dia bahkan membawa segenap karyawannya dari Denmark untuk tinggal dan bekerja di sana. Ketika Theo sedang masak, Sophia datang berkunjung. Theo terlihat sangat senang melihat teman masa kecilnya. Sudah lama mereka berdua tak bertemu. Keduanya saling berbagi tentang kehidupan masing-masing. Sophia kemudian bertanya, apakah kapan-kapan dia bisa datang bersama keluarga kecilnya? Theo dengan senang hati menjawab
bahwa restoran ini akan selalu terbuka untuk sahabat masa kecilnya. Terima kasih sudah menonton, pilih subscribe untuk video menarik lainnya, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.